Setelah beberapa kali Hercule Poirot menangani kasus pada saat dia lagi liburan, kali ini kita kembali ke domestik, ke kasus di sebuah rumah tangga. Dan di kasus ini, semua teori-teori saya ketika membaca Agatha Christie, gimana cara memecahkan kasusnya, itu semuanya acak-acakan. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini kita akan membahas Saksi Bisu karya Agatha Christie. Oke, balik lagi ke Hercule, kemudian balik lagi ke Hastings. Kali ini Hastings menemani Hercule lagi. Ceritanya di sebuah tempat namanya Market Basing, itu ada seorang perempuan yang namanya Emily Arundel. Nah, Emily Arundel ini sangat kaya dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Dia adalah putri dari seorang jenderal. Bapaknya juga termasuk orang yang cukup terkenal. Emily itu tidak pernah menikah. Dia itu punya 3 keponakan. Orang tua dari 3 keponakan dia, yaitu saudara-saudaranya Emily, sudah meninggal semua. Keponakan yang pertama bernama Bella. Dia nikah dengan seorang dokter yang bernama Tanios. Nah, Tanios ini adalah seorang Yunani. Jadi gimana ya, Emily tuh nggak suka banget deh sama suaminya Bella hanya karena dia tuh orang Yunani gitu. Jadi Emily ini kan seorang perempuan yang kuno, yang zaman dulu gitu loh, yang bener-bener pokoknya keturunan Inggris itu terbaik dan keturunan yang ini begini, dia sangat prejudis sekali gitu. 2 keponakan Emily yang lain hidupnya itu sangat hedonis ya, jadi makanya Emily itu kurang suka juga sebetulnya, tapi dia sayang gitu sama mereka bertiga. Yang pertama itu ada Charles. Charles itu kerjaannya seneng berjudi, jadi duitnya habis-habisan buat judi. Kemudian yang kedua namanya Teresa. Teresa juga sama ya, dia itu juga seneng mewah-mewah, hambur-hamburkan duit. Mereka berdua ini kehilangan orang tuanya pada saat mereka masih muda dan kemudian mereka dapat warisan yang besar. Sebetulnya orang tuanya udah memikirkan nih gimana sih supaya berkelanjutan gitu. Jadi uangnya itu disimpan di bank, kemudian kakak dan beradik ini hanya mengambil dari bunganya aja. Tapi ternyata ya mereka emang tidak bisa dibilangin gitu ya, mereka ambil duitnya. Nah, pada suatu hari semuanya lagi ngumpul nih di rumahnya si Emily, kecuali anak-anaknya Bella ya. Bella sama Tanios itu udah punya anak 2. Jadi yang ngumpul itu hanya 4 orang, Bella, Bella dan suaminya, kemudian ada Teresa, kemudian ada juga Charles gitu. Teresa dan Charles itu bukan Teresa Charles aja, semuanya mereka tuh punya niat datang ke rumah bibinya itu buat minta uang gitu, karena selama ini bibinya selalu ngasih duit dan mereka semuanya tuh butuh duit. Tapi pada saat itu terjadi kejadian yang tidak menyenangkan. Si bibinya ini kan punya anjing namanya Bob. Jadi Bob itu suka main-main sama bola. Suatu malam si Emily ini kesandung di tangga, kemudian jatuh ke bawah. Untungnya langsung diperiksa dan ternyata dia tidak apa-apa. Hanya dia memang ya badannya tentunya sakit-sakit, tapi lukanya sendiri bukan luka yang serius. Dia harus berbaring lah beberapa lamanya gitu. Cuma ada beberapa hal yang kemudian jadi pikirannya si Emily gitu. Kemudian Emily akhirnya mengubah warisannya. Warisannya itu dirubah sehingga 100% dari seluruh duit warisannya yang dia wariskan kalau dia mati itu dia berikan kepada apa ya, bisa dibilang pelayan, tapi tugasnya tuh nemenin gitu. Namanya Wilhelmina Lawson. Wilhelmina Lawson ini bukan pelayan yang udah lama gitu tinggal di situ, itu cuma 1 tahun kerja di situ. Dan saking khawatirnya Emily, kemudian dia menulis surat kepada Hercule Poirot. Tapi kayaknya suratnya ini bukan surat yang kemudian jadi final gitu, karena kelihatan banget kalau surat ini tuh kayak masih aut-autan tulisannya. Sayangnya beberapa saat kemudian si Emily itu meninggal dunia. 2 bulan kemudian Hercule Poirot menerima surat itu. Hercule Poirot kaget melihat tanggalnya, karena kok bisa telat selama 2 bulan nih surat.
Itu yang membuat Hercule Poirot menjadi penasaran, apa sih yang menyebabkan surat ini terlambat selama 2 bulan. Kemudian Hercule Poirot dengan Hastings datanglah ke market Basing itu. Hastings sendiri sih tidak terlalu excited ya, dia malah mikir ya ngapain sih kita kesini gitu loh, kan udah telat. Kemudian Hercule mulai menyelidiki, dia macam-macam lah. Awalnya dia cari tuh rumahnya, ternyata sampai rumah Emily, dia baru tahu kalau Emily itu sudah meninggal dan rumahnya itu sedang dijual gitu, dalam tahap penjualan. Dan kemudian dia pura-pura lah pengen membeli rumah itu, jadi ngeliat-liat ke dalam, terus ngobrol lah sama masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tuh kayak udah pengen ngegosip gitu, jadi bilang gini, wah si Emily tuh meninggal loh, dia tuh perempuan zaman Victoria, aristokrat gitu kan, zaman dulu gitu. Ternyata pas meninggal, surat wasiatnya dibacakan, 100% dari hartanya dikasih ke pembantunya gitu. Dan ternyata hartanya itu gede banget gitu. Jadi semua orang tahu Emily itu orang kaya, tapi nggak ada yang sadar kalau ini tuh banyak banget gitu duitnya. Sebagai seorang aristokrat, terus hidup sendirian, artinya bukan tidur benar-benar sendirian ya, ada beberapa pelayan yang tinggal sama dia. Dia itu nggak terlalu banyak keperluan lah dalam hidupnya dia gitu. Sehingga duit yang didapat dari warisan dari bapaknya yang kaya raya itu, dia investasikan. Kemudian investasinya ternyata berhasil. Hasil investasi itu dilanjutkan, diinvestasikan lagi. Kemudian diinvestasikan lagi. Sementara sehari-hari dia hidup ya seperti biasa aja. Hidup seperti yang biasa-biasa sebagai seorang aristokrat gitu. Dia tidak pernah pergi kemana, dia tidak pernah berjudi, dia tidak pernah membeli barang-barang mewah. Mungkin uangnya habis cuma buat makanan yang sehari-hari dia makan. Ya mungkin makanan sehari-harinya juga enak-enak gitu, tapi kan tidak mewah-mewah banget. Si Wilhelmina Lawson ini kaget tentunya dapat duit sebanyak itu gitu, dan dia mungkin yang lebih kagetnya karena duitnya gede banget. Ternyata dia nggak nyadar, dia nggak sangka duitnya itu bahkan sebanyak itu. Kemudian Hercule Poirot mulai pergilah ke tempat-tempat lain ya yang berhubungan dengan situ. Misalnya contohnya Wilhelmina Lawson ini ternyata dia penggemar dari semacam aliran bukan aliran sih. Jadi dia percaya sama nujum, sama hal seperti itu gitu. Hercule Poirot juga mulai mendatangi keponakan-keponakan Emily Arundel. Dia pergi ke tempatnya Bella, dia pergi ke tempatnya Teresa, dan ya tentu saja pada akhirnya Hercule Poirot berhasil menemukan siapa pelaku dari pembunuhan si Emily itu, dan bahkan berhasil untuk mencegah pembunuhan yang selanjutnya terjadi. Oke. Buku ini tidak terlalu spesial ya sebetulnya, cuma mungkin menariknya karena penyelesaian itu agak berbeda dengan rumus-rumus Agatha Christie yang biasanya gitu. Kalau biasanya kan kita yang udah sering baca gitu, kita udah tahu nih, wah si Hercule Poirot pasti ini seperti ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang dari awal tuh ketika Hercule Poirot misalnya dia menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu, kita langsung sadar, oh itu maksudnya gitu. Tapi kalau buat saya itu tetap aja bikin saya kecelek gitu. Jadi tetap aja saya tuh melihatnya ke hal yang lain. Jadi di buku ini saya tidak bisa menebak siapa pembunuhnya. Mungkin yang menarik di sini ada judulnya Dumb Witness, artinya saksi bisu. Sebenarnya yang disebut saksi bisu itu adalah seekor anjing, si Bob itu gitu. Karena Bob itu dia dipermasalahkan gitu ketika yang pertama gitu, dialah yang dianggap sebagai sumber kecelakaan Emily. Tapi sebetulnya si Bob ini adalah saksi. Buku ini sempat diadaptasi, yang saya tahu adalah adaptasi serial Agatha Christie Poirot ya. Cuma bedanya kalau diadaptasi itu pembunuhannya atau semua kejadian eventnya itu terjadi pada saat Hercule Poirot ada di situ gitu. Dan itu tanpa sengaja. Kalau dalam bukunya kan Hercule Poirot datang ke situ karena mendapatkan surat dari Emily.
Kalau dalam seri, Hercule Poirot memang sedang pergi ke situ karena si Charles yang keponakannya Emily itu adalah sahabatnya Hastings, dan Hercule Poirot itu nemenin Hastings karena Charles pengen memecahkan rekor. Kemudian serentetan kejadian dari mulai jatuhnya Emily dari tangga sampai yang lain-lain itu semuanya terjadi pada saat Hercule ada di situ. Bahkan orang yang memberi nasihat kepada Emily bahwa sebaiknya di surat wasiat itu diganti aja, itu adalah Hercule. Makanya kemudian Hercule merasa bahwa dia harus memecahkan persoalan ini nih, karena kasihan juga ponakan-ponakan Emily, dia tiga-tiganya tidak mendapatkan apa-apa, sementara belum tentu juga mereka bersalah. Belum tentu juga, kalaupun salah satu di antara mereka bersalah kan ada dua lain yang tidak bersalah. Nah, Hercule Poirot makanya pengen banget menyelesaikan masalah ini agar dia merasa lebih tenang lah hatinya dia. Oke, ini salah satu buku Agatha Christie yang menyenangkan ya. Kita bacanya tuh asik gitu, tidak terlalu ruwet, tapi juga tidak terlalu spesial. Kalau misalnya Anda ingin masih pemula membaca Agatha Christie dan pengen tahu buku apa, ini salah satu buku yang bisa untuk pemula dibaca. Pemula maksudnya pemula pembaca Agatha Christie ya. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.